Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Ilhamza Rizky dari Farmasi 21C. Kali ini saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari dari Bapak dosen apoteker Surya Amal Magister Kesehatan, yaitu tentang sistem endokrin. Baik, langsung saja kita berlanjut pada pembahasannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan hormon? Nah, hormon merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Meskipun hormon ini mengalir bebas di dalam aliran darah, tetapi sifat kerja hormon itu spesifik loh. Jenis hormon tertentu hanya dapat mempengaruhi aktivitas kerja sel-sel target jika selnya memiliki reseptor yang sesuai. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh dapat terjadi dalam waktu singkat, yaitu beberapa detik hingga dalam waktu yang lama atau beberapa tahun. Nah, sekarang kita berlanjut pada fungsi sistem endokrin. Apa saja sih fungsi sistem endokrin ini? Sistem endokrin sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bekerja sebagai homeostatis. Yang kedua, bekerja pada sistem pertumbuhan. Yang ketiga, pada metabolisme. Dan yang keempat, bekerja pada siklus reproduksi. Kemudian kita berlanjut pada karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama, merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus. Yang kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif hormon yang berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, yaitu hormon metabolisme. Ada yang dimulai pada masa tertentu, yaitu hormon kelamin. Dan ada yang bekerja sampai waktu tertentu, atau hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Kita beralih pada macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipofisis. Nah, nama lainnya pituitari. Terletak di bagian dasar hipotalamus atau bagian otak. Yang kedua ada tiroid. Tiroid ini bernama lain kelenjar gondok. Letaknya di bawah laring. Yang ketiga ada paratiroid atau kelenjar anak gondok. Terletak di belakang tiroid. Kemudian adrenal atau kelenjar anak ginjal. Terletak di kutub atas ginjal. Kemudian ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans, terletak di bawah lambung. Keenam ada gonad atau kelenjar reproduksi. Pada wanita, kelenjar ini terletak di ovarium atau di bawah perut. Dengan pada pria, terletak di testis atau di buah zakar dalam skrotum. Yang terakhir ada timus atau kacangan, terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan bagian-bagian kelenjar endokrin. Hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terjadi menjadi 3 lobus,
Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di infografik berikut ini. Tahukah kalian, manusia dapat mengalami kelainan pada kelenjar endokrin, termasuk kelenjar hipofisis yang dapat menyebabkan terjadinya hiposekresi atau hypersekresi hormon yang diproduksinya. Hypersekresi adalah sekresi hormon yang berlebihan. Sebaliknya, hiposekresi merupakan sekresi hormon yang terlalu sedikit. Kelainan pada kelenjar hipofisis salah satunya yaitu gigantisme atau tubuh raksasa. Gigantisme disebabkan oleh hypersekresi growth hormone atau GH. Selain itu, ada juga dwarfisme atau kekardilan yang disebabkan oleh hiposekresi growth hormone atau GH. Selanjutnya adalah tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotiranin, dan kalsitonin. Fungsi ketiga hormon tersebut dirangkum dalam infografik berikut. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu Basedowi atau Graves' disease. Morbus Basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. Selain itu, ada juga kretinisme atau kekerdilan dengan kemunduran mental yang merupakan kelainan akibat hiposekresi hormon tiroid. Kemudian untuk penjelasan paratiroid atau kelenjar anak gondok dapat kalian baca pada layar berikut. Selanjutnya adalah adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini beserta dengan fungsinya dapat dilihat pada infografik berikut. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah, kumis, atau jenggot, bukan pada laki-laki, melainkan pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin. Kita beralih pada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas, tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glikogen. Nah, bisa kalian lihat pada infografik berikut. Kemudian, kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa kita sebut dengan kencing manis. Diabetes mellitus bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Kemudian kita beralih pada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin nih. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini dapat dilihat dalam infografik berikut ini. Nah, ternyata kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita nih terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Yang terakhir ada timus nih atau kacangan. Bukan kacang ya, bukan kacang polong, bukan kacang tanah, tapi kacangan. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil. Beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram lah kira-kira. Namun,
Setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut nih. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar timus dapat kamu lihat pada infografik berikut. Ternyata, kelenjar timus juga dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain nih. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus, yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang sistem endokrin, mulai dari pengertian, macam-macam endokrin, hingga hormon yang dihasilkan, beserta dengan fungsinya nih. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.